Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Arifin di channel Ridwan Tekno. Kali ini saya akan mencoba meroasting atau mengeset juga ya. Mengeset, ngerosting, terus apalagi ya misalnya kurang enakan untuk gambarnya. Oke, di sini sudah jelas ya untuk gambarnya. Di sini itu saya kedatangan satu buah router ya, router dari teman saya namanya Baim. Dia beli yang kayak ginian itu sekitar, bukan sekitar ya, harganya 50.000 ya, 49 berapa gitu, hampir 50.000. Dan ini tuh router dari Korea ya. Kalau dari tulisannya ini dari Korea ya, ternyata soalnya ada bulat-bulatnya seperti ini. Nah, seperti ini ada bulat-bulatnya, ya ini dari Korea tentunya. Di sini tuh yang paling ngeselinnya ya. Dari pertama dulu ya, ini dari ngeselinnya ini kalau lagi nyeting ya. Kalau misalkan lagi nyeting, misalkan kita menamakan satu buah wifi-nya, ini dia akan meribot ya, meribot secara 45 second ya, atau 45 detik. Ini setiap kali ini ya, setiap kali setting harus seperti itu. Jadinya ribet juga ya untuk router ini. Misalkan kita mau membuat settingan voucheran, ini harus kita meribot ya. Kalau setelah di save ribot, setelah di save ribot, ini PR sekali ya. Apalagi teman saya yang punyanya 14 biji. Waduh, ini nyeting ini aja butuh waktu berapa menit ya, 7 menit mungkin ya. Ada, ini ribet lagi sekali ya. Untuk password dan usernya adalah ini ya. Untuk passwordnya ini adminnya admin, usernya sorry ya. Untuk usernya ini admin, untuk passwordnya di sini ya, di belakang one ini, yang one ini. Jadi 1070 1B ya. Jadi di 6 digit di belakang one ya. Terus underscore admin gitu ya. Ini passwordnya juga ribet ya. Udah passwordnya ribet, settingannya ribet, ada. Jadi kita siksa aja ya, kita siksa atau kita setting untuk sebagai voucheran, jadi dia menyala 24 jam. Nah, kita akan set, kita akan coba set apakah berfungsi dengan baik. Dan untuk supply-nya sendiri ya, di sini ada saklar seperti ini ya. Udah kayak apa ya, saklar jadul ini ya, saklar. Dan di sini untuk DC-nya 5 volt 2 ampere. Jadi si router ini membutuhkan 2 ampere sekiranya. Dan untuk tombol resetnya sebelah sini ya, ini sebenarnya sih nggak pinter-pinter amat ya bahasa Korea, cuman ini pasti lubangnya pasti lubang reset tentunya ya. Ini untuk di sini untuk RG1 ini LAN ya tentunya. Untuk voucheran nanti kita nancapnya ke sini ya. Di sini saya akan matikan atau saya akan disable untuk DHCP-nya. Oke, kita langsung saja setting ke settingannya. Let's go. Oke, kita lanjut, kita ke PC ya, kita ke PC. Dan sebelum kita penyetingan seperti ini, alangkah baiknya kita membuat statik dulu ya pada jaringan lokal kita atau jaringan LAN kita, agar dia pas saat reboot atau saat mend-DHCP-nya kita matikan, tidak usah ngeset lagi tentunya. Oke, di sini seperti ini ya untuk 192.168.25.10 ya untuk PC saya. Dan untuk gateway-nya ini di sini 192.168.25.1 tentunya. Oke, jika sudah seperti ini, klik OK aja di sini karena saya sudah men-settingnya, jadi saya klik cancel. Oke, di sini langsung saja buka untuk IP-nya di 192.168.25.1. Dan di sini untuk passwordnya admin ya, admin. Dan untuk passwordnya ini 1070 tadi ya. Terus 1B, terus underscore admin ternyata seperti ini. Jadi memang ini sedikit lama juga ya, sedikit ribet ya untuk di bagian setting. Dan di sini kita langsung saja akan merubah dulu passwordnya ya. Jadi passwordnya ini memang kepanjangan juga jadi ribet ya. Kalau misalkan secara pribadi saya menyeting, ini akan ribet juga ya kalau untuk settingannya atau passwordnya ini panjang seperti itu ya. Jadi ribet ya. Soalnya kalau misalkan sudah disetting seperti ini, biasanya sudah tidak bisa di remote lagi kalau misalkan sudah make voucheran tentunya. Jadi ya nggak usah terlalu overprotective juga ya untuk di bagian loginnya. Di sini sudah saya ganti ya, cuman ini nggak bisa ya.
Dan kita rubah juga, aduh nggak bisa juga ini apa ya, usernya admin, ininya admin root aja kali ya untuk passwordnya, biar nah seperti ini, biar gampang gitu ya. Jadi nginget-ngingetnya itu gampang sekali, jadi nggak ribet juga ya. Jadi nggak pakai underscore lah, apalah ada ribet. Oke, di sini yang menjadi menyebalkannya ini, nah ini kita ini keluar. Di sini belum ribet ya, belum ribet nih. Oke, di sini langsung saja masukkan passwordnya, admin terus root ya. Oke, di sini penyetingan pertama, di sini tidak usah diubah-ubah ya untuk di bagian gateway dan bridge-nya tidak usah dirubah-rubah. Yang dirubah cuman bagian web server one-nya kita matikan, dan kita ininya seperti ini aja nggak apa-apa. Lanjut kita ke sininya, nggak usah dirubah-rubah lagi kali ya untuk namanya hostname-nya dan segala rupa, ini nggak usah di reboot lagi, tinggal di save aja. Dan ini yang menyebalkannya, dah ini kita akan percepat aja biar nggak bete juga saat menonton video ini. Oke, loading pertama sudah selesai ya. Di sini saya masukkan lagi untuk akunnya admin dan passwordnya admin root, tentunya sudah dibikin tadi. Oke, kita langsung saja buka lagi, dan di sini kita di bagian LAN-nya kita klik disable aja karena tidak menggunakan LAN DHCP untuk si routernya sendiri, karena dia dikasih IP-nya oleh si Mikrotik tentunya. Oke, di sini langsung saja kita akan cepat lagi ya untuk videonya. Soalnya ini lama juga ya untuk 45 second ini, ada PR. Baik, loadingnya sudah selesai. Kita langsung saja masukkan lagi untuk passwordnya admin dan passwordnya ini admin root tentunya yang sudah dibikin tadi tentunya ya. Kita ini login lagi, jadi capek juga ya. Ini yang mengedit seperti ini juga capek jadinya ya. Oke, di LAN-nya udah beres, dan di sini juga sudah tidak usah di setting, dan di sini juga sudah tidak di setting. Kayak di sini untuk AP-nya seperti ini, kita namakan WP-nya apa ya namanya ya? Baim Poceran aja kali ya, Baim Poceran gitu ya. Oke, kita akan membuat nama WiFi dulu ya. Kita akan membuat nama WiFi. Dan di sini tidak ada settingan apapun lagi ya, cuman seperti ini aja, namanya seperti ini, tidak ada yang dirubah-rubah kembali. Lanjut kita klik save dan reboot. Rebootnya sudah selesai, langsung saja kita login lagi ya. Jadi bete juga ya, sekali configure login, sekali configure reboot login. Ada ribet asli ini ribet. Dan di sini sudah tidak ada di setting lagi. Oh, di setting dulu ya untuk si password wifi-nya kita matikan saja. Dan di sini tidak ada settingan apapun lagi, dan reboot kembali. Aduh, PR John. Tapi asli sih kalau misalkan suruh nyeting banyak itu sampai 14 biji saya nggak sanggup sih. Ini ribet sekali ya. Aduh, ini sekali configure satu aja menghabiskan waktu berapa menit. Saya tadi nggak kayak cuts itu sampai 30 menit tentunya. Dan di sini tidak ada yang disetting lagi untuk di bagian-bagian ini, dan biarkan default aja nggak apa-apa. Dan untuk apa nih, IP6 juga nggak usah di setting, jadi dibiarkan seperti itu aja ya. Di sini sudah tidak usah di setting lagi, cuman di bagian manajemen mungkin harus di setting lagi ya, di setting untuk di bagian time zone ya. Jadi time zone ini disesuaikan saja di zona kalian masing-masing. Di sini saya pilihkan +7, di sini menggunakan apa ya, GMT +7 tentunya. Di sini untuk ID NTP poolnya kita isi aja ya, diisi aja sesuai MT pool kalian tentunya. Di sini saya menggunakan NTP pool dari ORG. Di sini kita akan copy aja langsung 1 2 3 ini seperti ini aja ya. Dan jangan lupa di sync waktunya untuk disamakan di komputer juga ya, biar lebih jos lagi seperti ini. Nah, kita diklik aja seperti ini dan reboot kembali. Oke, di sini sudah selesai login kembali dan rebootnya sudah selesai. Dan di sini kita akan settingnya untuk timenya udah ya.
udah seperti ini, udah jos lagi. Kita akan coba setting untuk di bagian timenya biar sama persis ya seperti jam pada PC tentunya. Di sini sudah tidak ada settingan-settingan lagi. Di sini untuk auto resetnya kita hilangkan saja ya, karena ini akan menyala 24 jam, jadi saya tidak mereset untuk di bagian si auto resetnya ya. Jadi auto resetnya kita hapus. Di sini saya akan mensingkan lagi untuk si jamnya ya. Tadi saya lupa nggak nge-save untuk bagian syncnya, cuman diatur untuk bagian GMT-nya aja. Oke, di sini sudah selesai untuk bagian rebootnya. Kita klik login lagi dan di bagian manajemen, sebentar saya lupa tadi manajemen. Ini manajemen. Kita di bagian auto resetnya saya akan matikan ya. Auto resetnya saya akan matikan. Untuk bagian lognya ini dibiarkan seperti ini aja nggak apa-apa. Dan di bagian auto resetnya biar tidak mereset ya, misalkan dia lagi menggunakan cuman nanti dia reset, jadi saya akan matikan aja di bagian auto resetnya. Oke, di sini reboot kembali ya. Waduh, ini kalau misalkan kita apa ya settingnya banyak, wah ini kewalahan. Saya nggak sanggup kalau misalkan suruh nyeting banyak. Menggunakan router ini saya nggak sanggup asli ya, soalnya sekali klik loading, sekali klik reboot, sekali klik reboot, akan ribet, ini capek ya, menghabisin waktu dan tenaga. Oke, di sini sudah selesai login dan reboot lagi ya. Di sini sudah tidak ada settingan-settingan apapun lagi ya. Oke lah, ini mungkin selesai ya untuk settingannya. Sudah selesai ya untuk settingnya. Di sini ada tulisan seperti ini ya, dan saya menancapkannya ke port ETH1, ETH2, ETH3, ETH4 juga bisa ya, asal jangan di ETH1 aja ya. Di sini sudah menyala seperti ini. Saya sudah mengkonekkan untuk ke si HP-nya ini ya. Jadi saya sudah mengkonekkan untuk ke HP, dan di sini sudah terkoneksi di WiFi Baim Poceran tentunya. Di sini saya sudah mengkonekkan untuk kodenya ya, jadi langsung masuk ya. Tadi saya lupa memvideokannya, coba kita akan coba tes di bagian speed test ya. Apakah dia berjalan sesuai limit yang ditentukan? Nah, ini saya kasih limit 5 MB ya. 5 MB dan ya. Ini bisa ya, bisa normal dan apalagi ya. Di sini saya uploadnya juga dikasih 5 MB oke juga. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Dan jawabannya si MW berapa nih? 2080 kali ya. Apa sih? Saya lupa. 2080 AP ini bisa untuk poceran, jawabannya bisa ya. Cuman settingannya tadi ya agak sedikit ngeselin juga saat setting. Jadi kalau merubah apapun itu pasti save itu harus nge-reboot ya. Itu doang sih PR-nya ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Thanks for watching. I'll see you next time. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Saya Ridwan. Until next time. Goodbye.